Saudara, seiring dengan pencarian korban, pencarian bagian dari kotak hitam pesawat Sriwijaya SJ182 hingga hari ke-6 hari ini masih terus dilakukan. Tim penyelam pun menemukan sejumlah barang milik penumpang dan serpihan dinding pesawat. Dompet, kartu identitas, serta sejumlah pakaian ini menjadi salah satu temuan tim penyelam yang menjelajah di perairan Kepulauan Seribu sejak Kamis pagi. Tim penyelam dari Satuan Kopaska, Taifib, Denjaka, dan di Selam Bair juga menggunakan alat robot Operated Vehicle atau ROV. Setelah ROV dimatikan, tim penyelam langsung turun dan berfokus ke wilayah pencarian masing-masing. Data ROV yang beroperasi semalaman inilah yang digunakan untuk membantu para penyelam mengidentifikasi barang ataupun jasad yang tidak terlihat pandangan para penyelam. Untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban dan kotak hitam bagian perekam suara kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah ada jurnalis Kompas TV Dani Saputra di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal atau JICT Tanjung Priok dan Diana Valencia yang memantau langsung pencarian di perairan Kepulauan Seribu. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Diana Valencia. Diana, hingga siang hari ini bagaimana perkembangan pencarian korban ataupun CVR pesawat Sriwijaya SJ182 atau salah satu bagian penting dari kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air? Ya, selamat siang Herjuna dan juga saudara. Tentu pencarian masih terus dilakukan. Tadi kalau saya pantau sendiri ini pencarian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan ROV dari Barunajaya 4. Sebenarnya ini Barunajaya 4 ini terletak persis di belakang saya, tapi mungkin Anda bisa lihat sedikit visualnya. Dari Barunajaya 4 ini diturunkanlah ROV dari pukul 1 siang sampai dengan pukul 7 pagi tadi. ROV ini adalah sebenarnya robot yang bisa dikendalikan begitu di bawah laut sehingga bisa memotret ataupun mendokumentasikan sekiranya barang-barang apa saja yang tertumpuk ataupun ada di dalam lumpur yang sekiranya memang tidak terlihat oleh pandangan mata para penyelam apabila di bawah. Kemudian ROV dinonaktifkan ataupun diberhentikan sekitar pukul 7, kemudian sekitar pukul 7 itu tim penyelam mulai turun begitu di sekitar titik koordinat yang memang sudah ditentukan begitu. Kalau misalnya kita berdasar pada pernyataan dari Kabasarnas menyebutkan pantauan udara memang diperluas, tapi kalau untuk pantauan laut sendiri ini sebenarnya dipersempit karena memang sudah ada titik-titik tertentu yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak terkait mulai dari KNKT, Basarnas dan juga TNI Angkatan Laut kiranya untuk bisa menemukan sebenarnya yang prioritas tentu adalah jenazah korban begitu, tapi juga tidak menutup kemungkinan apabila menemukan serpihan, puing dan juga CVR ataupun cockpit voice recorder yang juga menjadi salah satu titik terang. Nah, yang juga menjadi permasalahan di sini, Herjuna dan juga saudara, adalah CVR ini ataupun black box, salah satu bagian dari black box ini, beacon ataupun sinyalnya ini sudah terlepas begitu, sehingga cukup sulit apabila mendeteksinya. Kemudian bagaimana strateginya? Oleh karenanya saat ini saya sudah bersama dengan Kolonel Johan Wahyudi selaku Dirops Kopaska TNI Angkatan Laut. Pak Johan, ini kita berada di Sea Radar Kopaska, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, strategi apa Pak? Tadi saya melihat ada alat bernama transponder Pak, ini cara kerjanya seperti apa? Apakah ini adalah salah satu strategi untuk bisa mempercepat penemuan CVR? Ya baik, saat ini kita berada di samping kanan KN Barunajaya, tempatnya di titik pencarian. Jadi tadi pagi kita sudah di briefing di atas KRI Rigel, kemudian dari KNKT diberikan estimasi posisi yang kemungkinan dugaan kuat itu ada di situ, CVR-nya di situ. Nah, terus kemudian untuk memudahkan mencari koordinat di bawah permukaan, itu tadi dibekali alat transponder dari KRI Rigel. Tujuannya adalah untuk lebih kalau misalnya kita mencari posisi di atas permukaan itu kan tidak sama dengan di bawah permukaan gitu loh. Nah, transponder itu nanti seharusnya dia digunakan oleh penyelam, kemudian turun ke bawah. Setelah itu penyelam itu bisa dikendalikan dari KRI Rigel. Nah, cuman sampai sekarang belum established. Nah, tetap kita upayakan. Jadi untuk memudahkan tim penyelam TNI AL untuk menemukan posisi yang pasti di bawah permukaan atau di seabed di dasar di kedalaman 17 itu. Demikian. Berarti transponder ini semacam GPS begitu Pak, sederhananya ya Pak ya?
Transponder ini dia berkomunikasi dengan KRI Rigel karena kontrolernya dia ada di sana gitu. Jadi dari controller itu dengan menggunakan alat komunikasi bawah air itu bisa mengarahkan si penyelam itu yang ada di bawah, kurang ke kiri, maju lagi ke kanan, menuju titik yang telah ditentukan oleh hasil analisa dari KNKT di atas KRI Rigel itu gitu loh. Pak Johan, maaf saya memotong sedikit. Kalau yang dikomunikasikan ke TNI Angkatan Laut sendiri, mungkin dari Kopaska sendiri, dari KNKT ada berapa titik koordinat dugaan sih Pak tentang lokasi beradanya CVR ini? Ya, jadi dari KNKT tadi itu udah disampaikan ada beberapa estimasi gitu ya, estimasi beberapa titik dugaan gitu ya, udah disampaikan kepada seluruh penyelam TNI AL dari Kopaska, Denjaka, Taifib sama di Selam Bayer. Kemudian dari masing-masing itu sudah dibagi, sudah di-share, terus kemudian tinggal kita menuju ke titiknya itu. Nah sekarang kita sudah berada di titik itu, tetap kita itu, tapi bukan berarti titik itu ada di situ ya. Ini berdasarkan dugaan-dugaan, berdasarkan hasil perhitungan, berdasarkan hasil kalkulasi. Nah itulah yang kita kerjakan sekarang ini, kita menuju ke titik itu. Sekarang ini sedang dilaksanakan pencarian di titik-titik estimasi itu. Lokasinya apakah berdekatan Pak dengan penemuan FDR ataupun flight data recorder yang beberapa waktu ditemukan? Ya tentunya tadi dari KNKT menyampaikan seperti itu gitu ya, berdasarkan hasil perhitungan dan kalkulasi di atas KRI Rigel itu dihitung, ini loh tempat ketemu yang pertama kali, ini tempat ketemu yang kedua, ini tempat pertemuan yang ketiga. Akhirnya dengan dasar perhitungan itu timbullah hasil estimasi titik itu. Nah itu kita sedang mencari di titik-titik yang diberikan itu. Pak Johan, terakhir Pak, kalau untuk hari ini Pak dari Kopaska sendiri, fokus utama atau prioritasnya mengambil apa saja Pak? Apa saja pencarian-pencarian yang diutamakan? Apakah justru tadi saya mendapatkan informasi dari Panglima bahwa memang ini dari pantauan lautnya dipersempit, itu benar Pak? Jadi bukan pantauan laut, iya benar ya. Ini maksudnya begini, yang di bawah air itu ya kan, tadinya beberapa estimasi itu, nah sekarang kan ada beberapa estimasi lagi, yaitu satu garis. Nah itulah yang kita cari itu gitu loh, ya kan. Berarti prioritasnya tetap CVR, jenazah dan juga puing-puing, betul Pak? Prioritasnya tetap body part, terus kemudian ada puing yang bisa angkat, kita angkat. Kemudian bila ditemukan CPR, ya tetap kita angkat. Demikian. Baik, Pak Johan, terima kasih banyak Pak. Selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih informasinya. Ya, saudara, ini memang cukup pencarian ini menjadi menantang karena sekali lagi saya sampaikan permasalahannya beacon ataupun alat yang bisa menunjukkan sinyal begitu di bagian black box ini telah terpecah begitu. Sehingga untuk bisa menemukan CVR ini perlu ada strategi-strategi lain. Dan kalau misalnya Anda lihat di samping kanan saya akan menunjukkan visual kepada Anda, ini adalah sejumlah kapal yang digunakan ini dari teman-teman Kopaska, kemudian di belakang ada teman-teman dari Denjaka. Memang mereka sedari pagi tidak kenal lelah untuk bisa memberitakan, mencari berbagai hal yang bisa diambil, mulai dari jasad ataupun jenazah korban, identitas korban, kemudian puing ataupun serpihan-serpihan pesawat di bawah, tentu dengan menggunakan tim penyelam yang sedari pagi, dari pukul 7 begitu, bahkan sedari pukul 5 sudah bersiap-siap, pukul 7 langsung turun. Kita semua pasti berdoa yang terbaik supaya hari ini bisa menemukan titik terang. Dan Juno, bisa saya sampaikan juga, Anda bisa lihat juga mungkin di layar kaca Anda, cuacanya saat ini memang tidak begitu buruk begitu ataupun tidak hujan, dan tadi cahaya matahari sempat cukup terang begitu, sehingga ini kita doakan memang ini menjadi sebuah bantuan begitu supaya bisa teman-teman dari dan juga semua pihak yang terkait bisa cepat menemukan CVR ataupun cockpit voice recorder ataupun suara rekaman pilot dari Sriwijaya Air SJ182. Kembali ke Anda, Juno. Ya, hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh Kopaska dan tim penyelam menggunakan mengusahakan adanya transponder agar bisa berkomunikasi untuk terus mencari CVR yang saat ini beacon ataupun pingernya terlepas dari bodi dari perekam suara kokpit, yaitu yang menjadi salah satu bagian penting dari kotak hitam pesawat Sriwijaya Air. Terima kasih rekan Diana Valencia dari lokasi pencarian CVR maupun serpihan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Dari rekan Diana Valencia, kita bergeser ke Pelabuhan JICT Dermaga 2, sudah ada rekan kami Dani Saputra. Dani, hingga siang hari ini bagaimana kondisi di sana dan apa saja strategi pencarian yang akan dilakukan dan apa saja temuan terbaru dari tim SAR gabungan? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Kalau misalkan situasi dan kondisi di tempat saya melaporkan sekarang ini di JICT 2, dan juga tadi kami sempat menanyakan
kepada Direktur Operasional Basarnas Brigjen TNI Marasman yang sudah melakukan komunikasi dengan tim yang berada di perairan Kepulauan Seribu di tempat lokasi pencarian bahwa cuaca ini sesuai dengan perakiraan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi ini, bahwa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi hingga setidaknya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore ini diperkirakan cerah berawan cuacanya, dan juga tadi kami sempat menanyakan bagaimana tentang tinggi ombak gitu, bagaimana agar bisa nantinya para petugas bisa melakukan penyelaman seperti itu. Tadi kami tanyakan tingginya itu sekitar 0,3 hingga 1 meter, jadi masih bisa memungkinkan untuk penyelaman, dan juga para petugas juga dari pagi sudah melakukan penyelaman seperti biasanya pada hari-hari sebelumnya. Kalau misalkan kita bicara terkait konsep ataupun strategi operasi pada hari kelima, pada hari ke-6 maksud saya, hari ini itu masih sama, yaitu dengan hari-hari sebelumnya 4.000 personel gabungan ini diturunkan, dan juga dengan alutsista sebanyak 54 kapal dan juga 18 alutsista kecil seperti speedboat ataupun sea rider ini dikerahkan di 6 sektor seperti itu kalau misalkan di permukaan laut. Namun kalau misalkan di bawah permukaan laut ini dikerahkan sekitar 268 penyelam gabungan, dan juga beberapa perangkat teknologi seperti MBIS dan juga robot ROV untuk menemukan jenazah ataupun puing-puing pesawat, dan juga yang pasti yang sedang ditunggu ini adalah CVR ataupun cockpit voice recorder. FDR sudah ditemukan, tinggal CVR ini yang ditemukan. Namun kalau misalkan terkait temuan dari pagi hingga siang ini, belum ada temuan dari operasi pencarian pada hari ke-6 ini yang sudah dibawa ke JICT-2. Jadi kami masih menunggu di sini, Juno. Ya, Anda bisa sampaikan apa saja temuan tadi? Kita melihat gambar-gambar dari serpihan puing-puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, dan hingga saat ini bagaimana dengan area pencarian? Apakah dipersempit atau lebih tepatnya posisi mana area pencarian dilakukan? Ya, Juno, kalau misalkan dipersempit, justru tadi kami berbincang dengan Brigjen TNI Marasman selaku Dirops Basarnas, intinya bahwa sebenarnya tidak ada area ataupun sektor yang dipersempit secara spesifik, karena kalau khususnya ini terutama adalah area di bawah laut, karena menurut Dirops Basarnas kalau misalkan di bawah ini dengan alasan karena sudah 6 hari masuk ini jatuh pesawat Sriwijaya, kemungkinan barang-barang yang ada di bawah, mau jenazah, puing-puing pesawat ataupun CVR yang sedang dicari, ini mungkin sudah tertimbun gitu. Jadi kemungkinan untuk bergeser ataupun diperluas ini areanya ini tidak mungkin seperti itu. Dengan alasan yang sama, yaitu sudah 6 hari ini sejak jatuh, berbeda dengan area permukaan ataupun nantinya pencarian lewat udara, ini justru diperluas dengan bukti kemarin dari penemuan bahwa ada beberapa barang-barang, misalkan puing-puing pesawat itu yang terjaring di jaring nelayan dari penemuan operasi kemarin. Maka itu inilah alasannya kalau misalkan pencarian lewat udara dan juga dari permukaan laut ini diperluas hingga di pulau-pulau ataupun di pesisir. Lengkapnya akan kami hadirkan pernyataan dari Brigjen TNI Marasman selaku Direktur Operasional Basarnas. Yang kita lakukan untuk hari ini, konsep operasinya hampir sama, ya, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kita tetap melalui udara untuk deteksi atau pencarian, karena ini sudah memasuki hari ke-6. Tentunya apabila ada bagian-bagian atau korban yang mungkin itu terbawa arus, tentu mungkin sudah cukup jauh. Oleh karena itu pencarian dengan udara, lewat udara mungkin akan diperluas, ya. Begitu juga yang di pantai-pantai, kita juga mengoptimalkan oleh potensi-potensi yang ada di pantai, baik itu yang ada di pulau maupun di pulau-pulau besar.
Ya, berikut pernyataan dari Dirops Basarnas yang intinya kurang lebih bahwa tidak ada penyempitan sektor ataupun lokasi pencarian secara spesifik, justru diperluas dengan tidak ada prioritas yang ditetapkan oleh Basarnas ataupun tim gabungan, semuanya sama, baik pencarian jenazah, puing-puing pesawat ataupun CVR, yaitu cockpit voice recorder. Juno. Ya, hingga saat ini Dirops Basarnas Brigjen Marsikal Rasman menyatakan bahwa area pencarian melalui udara diperluas dan juga tidak menutup kemungkinan penyisiran di lokasi pantai maupun pulau besar terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Terima kasih rekan Dani Saputra dari Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta.